eh, baik pada video ketiga, eh, yaitu pada baris pertama dan kedua, yaitu ada include studio.h dan include mpi.h. Baris pertama dan kedua ini untuk mengimpor pustaka standar C ke studio.h untuk fungsi input atau output dan pustaka mpi.h yang menyediakan fungsionalitas untuk pemrograman paralel. Berikutnya pada baris keempat. Ini untuk mendeklarasi fungsi utama main yang merupakan titik masuk program, narks dan args yang digunakan untuk menangani argumen baris perintah. Berikutnya pada baris kelima. Yang pertama ini size. Size untuk menyimpan jumlah total proses dalam komuni MPI. Berikutnya ada myRank. myRank untuk menyimpan rank atau identitas proses saat ini. Dan flag. Flag untuk menyimpan nilai yang diterima dari proses sebelumnya. Berikut ada pada baris ke-7 dan 8. Ini untuk menginisialisasi lingkungan MPI. Fungsi ini harus dipanggil sebelum menggunakan fungsi MPI lainnya. Dan pada baris ke-10, 11, dan 12. Yang pertama ini MPI. Pada baris ke-11 MPI com size. Ini untuk mendapatkan total jumlah proses yang ada dalam komuni MPI com word dan menyimpannya dalam variabel size. Berikut pada baris ke-12 untuk mendapatkan rank dari proses saat ini dan menyimpannya dalam variabel myRank. Oke. Pada baris ke-14, 15, 16, dan 17. Ini yang pertama memeriksa apakah proses saat ini memiliki rank lebih dari 0. Jika ya, maka proses ini akan menerima nilai dari proses sebelumnya. Yang kedua, MPI receiving. Ini digunakan untuk menerima satu integer flag. Dari proses dengan rank yang lebih mudah. Teks 100 yang ini digunakan untuk membedakan pesan. Berikut pada baris 19 dan 20. Pada baris ini adalah untuk mencetak pesan yang menunjukkan rank proses saat ini dan total jumlah proses. Oke. Berikut pada baris ke-22, 23, 24, dan 25. Ini yang pertama, memeriksa apakah proses saat ini bukan proses terakhir atau rank kurang dari size 1. Jika ya, maka proses ini akan mengirimkan nilai rank-nya ke proses berikutnya, ke myRank plus 1. Yang kedua, MPI send. Ini digunakan untuk mengirimkan satu integer myRank ke proses dengan rank yang lebih tinggi. Oke. Berikut pada baris ke-27 dan 28. Ini untuk menutup lingkungan MPI. Ini adalah langkah penting untuk membersihkan dan mengakhiri semua proses MPI.
Dan yang terakhir pada baris ke-29 dan 30, untuk mengembalikan nol dari fungsi main, menandakan bahwa program selesai dengan sukses. Jadi berikut adalah outputnya. Oke, sekian. Baik, pada video yang keempat, eh, pada baris pertama, kedua, sampai ketiga ini, mengimpor data pustaka standar C studio.h untuk fungsi input-output, pustaka string.h untuk manipulasi string, dan pustaka MPI.h yang menyediakan fungsionalitas untuk pemrograman paralel. Pada baris kelima, mendeklarasikan fungsi utama main yang merupakan titik masuk program. ARGC dan ARGV digunakan untuk menangani argumen baris perintah. Berikutnya, pada baris ke-6, 7, dan 8. Yang pertama ada size. Size untuk menyimpan jumlah total proses dalam komuni MPI. Yang kedua rank. Rank untuk menyimpan rank atau identitas proses saat ini. Yang ketiga message. Message array karakter berukuran 100 untuk menyimpan pesan. Dan yang ini adalah status untuk menyimpan status komunikasi, misalnya informasi tentang penerimaan pesan. Berikut pada baris ke-10 dan 11. Pada baris ke-10 dan 11 ini untuk menginisialisasi lingkungan MPI. Fungsi ini harus dipanggil sebelum menggunakan fungsi MPI lainnya. Berikut pada baris ke-13, 14, sampai 15 ini. Pada baris ke-14 ini, MPI COM-size adalah untuk mendapatkan total jumlah proses yang ada dalam komuni MPI COM-word dan menyimpannya dalam variabel size. Lalu MPI COM-rank untuk mendapatkan rank dari proses saat ini. Ini dan menyimpannya dalam variabel rank. Lalu pada baris ke-17 dan 18 menggunakan sprintf untuk membuat pesan yang mencakup rank proses saat ini dan total jumlah proses dan menyimpannya dalam variabel message. Oke. Lalu ada pada baris ke-20 ini untuk memeriksa apakah proses saat ini memiliki rank lebih dari 0. Jika ya, maka proses ini akan mengirimkan pesan ke proses dengan rank 0. Lalu pada baris ke-21 dan 22. Ini, jika kondisi di atas terpenuhi, proses ini akan mengirimkan pesan yang telah dibuat ke proses dengan rank 0 menggunakan MPI send. Address message plus 1 digunakan untuk memastikan bahwa karakter null di akhir string juga dikirim. Lalu pada baris ke-23. Ini jika proses ini adalah proses dengan rank 0, maka blok ini akan dieksekusi. Lalu pada baris ke-24 sampai
eh, 26. Ini yang pertama mendeklarasikan variabel i untuk iterasi. Yang kedua, mencetak pesan yang dibuat oleh rank 0. Ini ini dua. Oke. Setelah itu, pada baris ke-27. Ini memulai loop yang akan diulang untuk setiap proses dari rank 1 hingga rank size -1. Lalu berikutnya pada baris ke-28. Pada baris ke-28 menggunakan MPI Recipe untuk menerima pesan dari setiap proses lain dari rank 1 hingga size -1. Pesan yang diterima akan disimpan dalam variabel message. Berikut pada baris ke-29. Pada baris ke-29 mencetak informasi bahwa proses dengan rank 0 telah menerima pesan dari proses lain. Status.mpi source memberikan rank dari proses pengirim. Lalu pada baris ke-30 untuk mencetak pesan yang diterima dari proses lain. Lalu pada baris ke-31 dan 32 ini untuk menutup blok for dan blok if. Baris ke-34 dan 35. Ini untuk menutup lingkungan MPI. Ini adalah langkah penting untuk membersihkan dan mengakhiri semua proses MPI. Lalu pada baris ke-36 dan 37 untuk mengembalikan 0 dari fungsi main, menandakan bahwa proses selesai dengan sukses. Jadi berikut adalah outputnya. Oke.